dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayah atau petunjuk dari Allah, pada siang hari yang penuh dengan barakah ini, yakni di hari Jumat, yang merupakan Jumat awal daripada bulan suci Ramadan, kita dipertemukan dan dikumpulkan di masjid ini untuk kita sama-sama menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini, dengan majelis Jumat ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya bagi kita semua, dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh keluarga kita diampuni oleh Allah taala. Kemudian tidak lupa, mari kita mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada Nabi kita, kepada penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, kerabat, dan seluruh pengikut beliau di akhir zaman. Kemudian juga tidak lupa untuk menyampaikan salah satu yang menjadi kewajiban khutbah Jumat, yakni menyampaikan nasihat, yang mana nasihat ini adalah untuk di al-fakir pribadi, untuk memperbaiki diri pribadi, dan wabil khusus untuk kaum muslimin sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu cara kita untuk mendapatkan takwa, yakni adalah dengan melaksanakan salah satu perintahnya, yang saat ini insya Allah mudah-mudahan kita semua telah melaksanakan, telah dan sedang melaksanakan, yakni adalah perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita yang menjadi dasar ataupun dalil untuk kita melaksanakan puasa Ramadan, yakni surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang maksudnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, betapa indah Allah Subhanahu wa taala memanggil, memerintahkan dengan kata wahai orang yang beriman. Karena memang pada kenyataannya yang dapat melaksanakan puasa hanyalah mereka yang ada imannya di dalam hatinya. Allah tidak memanggil dengan kata ya ayuhan nas, wahai manusia, atau ya ayuhan muslimun, wahai orang-orang yang beragama Islam. Allah tidak memanggil yang demikian, namun Allah memanggil dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka tujuan puasa sudah sangat jelas di dalam ayat ini, yaitu agar kalian bertakwa. Lalu bagaimanakah cara kita agar benar-benar mendapatkan predikat orang yang bertakwa? Pertama adalah hendaknya kita mengetahui dahulu puasa. Secara bahasa puasa berarti menahan
dalam dua hal. Menahan nafsu yang lahir kita, dan yang kedua adalah menahan nafsu yang batin kita. Maka apabila kedua ini kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan secara bersamaan, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang disebut dengan takwa. Karena di dalam puasa itu sendiri adalah bentuk larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menahan daripada perkara syahwat kita, perkara keinginan kita, perkara nafsu kita, sehingga ketika lepas daripada bulan Ramadan bukan berarti melepas daripada segala ketaatan, melainkan membekas pada dalam diri kita pribadi, sehingga di luar Ramadan akan terasa seperti Ramadan. Karena kita sedang telah menanamkan dengan sebenar-benarnya penanaman di dalam hati kita, yakni kita menahan segala bentuk hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kembali bahwa puasa itu tadi ada dua, yaitu menahan yang lahir dan menahan nafsu kita yang batin. Maka berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, kemudian disyaratkan atau dijelaskan kembali oleh Syekh Abu Samad Al-Bani di dalam kitab beliau Bidayatul Salihin, yang maksudnya adalah betapa kita mengira bahwa puasa itu hanyalah menahan rasa haus, rasa lapar, dan menahan daripada nafsu syahwat terhadap pasangan kita. Bukan itu yang dimaksud. Dalam arti adalah bukan hanya itu yang dimaksud, melainkan juga mari kita perhatikan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak daripada yang berpuasa namun tidak memperoleh apa-apa daripada puasanya, melainkan rasa lapar dan haus. Maka selain kita menahan daripada rasa lapar, rasa haus, ataupun rasa syahwat kita terhadap pasangan kita pada siang hari, adalah hendaknya kita benar-benar menjaga anggota badan kita. Di antaranya adalah mata kita. Kita jaga baik-baik mata kita dari pandangan dengan pandangan nafsu, dengan pandangan syahwat yang dapat membangkitkan syahwat kita, sehingga ini dapat menurunkan atau menggugurkan daripada pahala puasa kita. Maka termasuk rugilah kita sebagai orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah hendaklah kita menjaga lisan kita daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Adalah dengan berkata dusta, berbohong, atau kita berkata sesuatu yang bersifat mencaci maki orang lain, ataupun gibah, membicarakan aib orang lain. Ya, kalau yang dibicarakan itu adalah benar, tetap nilainya gibah. Ingat, sesuatu yang sifatnya yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang tidak baik, walaupun benar, itu gibah, dosa kita, gugur pahala puasa kita. Bagaimana kalau yang dibicarakan itu adalah hal yang tidak benar? Maka tingkatannya lebih parah lagi. Ini jatuh kepada fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kemudian lagi adalah kita saling mengadu domba. Hendaknya tidak kita lakukan. Kita latih lisan kita, kita jaga lisan kita, kita pelihara lisan kita di bulan Ramadan ini paling tidak, agar sedikitlah kita berbicara sesuatu yang mengenai hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Berbicaralah sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain, baik membicarakan masalah agama ataupun membicarakan masalah yang sifatnya membantu daripada kesulitan kaum muslimin ataupun kesulitan manusia. Maka yang demikian itu yang diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembicaraan kita yang bersifat keduniaan,
apalagi di dalamnya membicarakan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada membicarakan orang lain, sehingga tidak sia-sia puasa kita. Kemudian hal yang lain lagi yang perlu kita jaga adalah telinga kita daripada mendengar yang dibenci oleh Allah, mendengarkan pembicaraan keburukan orang lain, karena nilai dosanya adalah sama dengan orang yang membicarakan dan lain sebagainya. Dan salah satunya lagi adalah kita benar-benar menjaga perut kita dari hal-hal yang sekalipun itu halal namun sifatnya berlebihan. Maka banyak di antara saudara kita ketika masuk waktu berbuka, perutnya diisi dengan hal-hal yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hal itu dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan rasa malas, sehingga menimbulkan rasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang masuknya adalah hal yang halal. Lalu bagaimanakah pertanyaan? Apabila yang masuk itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebagian daripada puasa kita menahan daripada jasad kita, daripada lahiriah kita. Kemudian kita sempurnakan kembali puasa kita dengan benar-benar menjaga hati kita di bulan Ramadan. Maka di antaranya adalah agar menjaga hati kita jangan berbuat riya, menampaikan satu ibadah kepada orang lain, menampaikan atau menampakkan puasanya untuk orang lain kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, atau di dalam hatinya terdapat rasa dialah yang paling hebat puasa, dialah yang paling sempurna puasa, atau di dalam hatinya terdapat rasa amarah, rasa sakit seorang banjar, baik marah kepada anak dan istri, ataupun amarah kepada orang lain, baik amarah itu kadang-kadang ada sebab, kadang-kadang bisa tidak ada sebabnya. Amarah itu bisa muncul dengan sendiri. Maka ketahuilah yang demikian itu dapat merusak nilai pahala kita. Ada satu riwayat yang menceritakan tentang puasanya. Ada suami istri yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian tiba-tiba ada sedikit perselisihan sehingga memantik satu amarah di dalam hati sang suami. Dan sang suami ini adalah orang yang memiliki ilmu. Oleh karenanya tiba-tiba sebelum dia marah dan sebagainya, maka dia batalkanlah puasanya. Kemudian ditanyakan oleh istrinya, "Wahai suamiku, kenapa engkau batalkan puasamu?" Katanya, "Percuma saja puasa, karena sudah tidak dapat apa-apa." Nah, inilah yang benar-benar kita jaga agar kita bisa menahan rasa amarah kita. Maka ketika rasa amarah itu muncul, bagaimanakah pula hati kita menindaklanjutinya? Berbanyak istighfar kepada Allah agar hati kita menjadi tenang, dan jangan lupa berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar hati kita tambah tenang. Maka itulah sedikit daripada perkara puasa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Pulut dan hadirin sebarataan yang hadir pada siang hari ini bisa menjalankan puasa tahun ini jauh lebih baik daripada tahun yang lalu. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semangat puasa itu akan terus ada walaupun sudah keluar daripada bulan Ramadan. Sehingga inilah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad. Sekalipun kita keluar bulan Ramadan, tetapi semuanya tetap terasa bulan Ramadan. Kalau sudah terasa tetap bulan Ramadan di luar Ramadan, maka itulah yang namanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenyataan daripada takwa yang sudah ada, yang hadir di hati kita. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Dan pada kesempatan ini izinkan bagi Al-Fadhil untuk menyampaikan kepada hadirin sekalian, selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini menjadikan kita tambah meningkat
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita meningkat. Yang dulunya satu mudah-mudahan jadi dua. Yang dulunya dua mudah-mudahan jadi tiga. Dan maksiatnya berkurang. Yang dulunya tiga mudah-mudahan jadi dua dan seterusnya seperti itu. Karena tidak ada lain daripada kita di dunia ini adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat kita sampaikan. Fa'idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.